Awalnya pada tanggal hari Jumat tanggal 26 April 2024 saya telah ditelepon sama Pak penyidik Pak Jeffrey. Ya, dalam percakapannya saya disuruh menuju ke kantor Polsek Baito ya. Di situ akan dimintai keterangan. Ya, setelah itu saya datang di kantor itu, di situ sudah di dalam kantor sudah ada Pak Kapolsek, sudah ada Pak penyidik, ada kedua orang tua korban dan korban. Ya, di situ pertanyaan penyidik sesuai permasalahan ya, saya telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah di SDN 4 Baito. Saya telah dilaporkan menganiaya Ananda Dalva, anak dari Pak Wibowo Hasim yang kebetulan polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A. Dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Iya, awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu kasih tahu sama ayahnya, kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya, dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Baik, Pak Samsudin, Bu Supriyani, ini informasinya tapi tolong dikonfirmasi kembali ya. Informasinya Bu Supriyani ini sempat meminta maaf kepada orang tua siswi tersebut. Ya, jadi Bu Supriyani ini memang benar, dia telah pernah meminta maaf kepada orang tua siswa. Siswa. Nah, di dalam disuruh mengaku permohonan permintaan maafnya itu malah justru dijadikan sebagai seolah-olah bahwa dia adalah sebagai pelakunya gitu. Sementara pengakuan dari Bu Supriyani ini mulai dari tanggal 24 sampai 25 Ibu Supriyani ini sampai 26 dia tidak pernah mengajar di kelas tersebut. Bahkan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah mengajar di situ. Hanya pada saat kebetulan di tanggal 26 ya, di tanggal 26 Ibu Lilis ini minta tolong kepada Ibu Supriyani untuk mengecek kelasnya, gitu. Jadi kejadian ini aja kami juga berpikir kok aneh gini ya. Jadi kegiatannya tidak pernah dilakukan. Nanti di tanggal 26 itu diperintahkan sama itu pun cepat saja. Kok di tanggal 26 sudah ada laporan. Jika andai maka perkara ini tidak bisa menjadi perkara pidana. Kalau betul Ibu Supriyani mukul. Karena dia telah terlindungi oleh peraturan pemerintah tahun 2004, pasal 39 ayat 1 ayat 2, pasal 40 dan pasal 41. Betul. Itu perlindungannya dan itu dalam rangka mendisiplinkan. Itu sudah PP, hampir menjadi undang-undang, tinggal menetapkan itu menjadi undang satu. Yang kedua, ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Lah kemana polisinya kok nggak baca? Dan ngapain jaksa juga nggak baca? Oke, satu. Yang kedua, seandainya PP itu tidak ada, seandainya jurisprudensi itu tidak ada, maka kasus ini pun tidak bisa jadi kasus pidana. Kenapa? Pertama, alat buktinya saksi. Saksi itu anak di bawah umur, itu gugur. Ya. Bukan saksi. Mau 7, mau 8, satu. Yang kedua, saksinya 7, 5 menyatakan A, 2 menyatakan B. Maka itu pun gugur. Saksi tidak boleh bertentangan. Harus saling bersesuaian. Berikutnya lagi apa? Pisem. Pisemnya itu jelas goresan. Saya bukan dokter, tapi saya diajari kedokteran forensik. Tapi saya tidak boleh menyatakan berpendapat. Tapi saya boleh dengan keilmuan saya berpendapat untuk pribadi saya. Ya. Itu goresan. Alat bukti memukulnya bulat. Ya nggak mungkin lah benda bulat nimpulkan goresan kayak gitu.
Yang berikut, berarti ini kan seandainya betul, maka ini tidak bisa jadi pidana. Apalagi ya, apalagi Bu Supriyani sendiri mengatakan, saya ini guru kelas 1B, dia 1A, aku tidak melakukan itu. Nah terus bukti dia melakukan apa? Saya sangat kaget dengan jaksa yang mengatakan di YouTube, siapa itu, saya lihat, ya ini karena sudah cukup secara formal, ini sudah ada ininya, sudah ada ininya. Sejak kapan ilmu pidana itu dikatakan kebenarannya kebenaran formal? Iya, iya. Kebenarannya adalah kebenaran material dengan alat bukti 184, minimal 2 alat bukti yang harus saling bersesuaian, bukan jumlah, tetapi kualitas. Baik. Nah, jadi saya mempunyai rasa percaya diri bahwa keadilan perlu ditegakkan dan tidak ada satupun guru berniat, apalagi di dalam konteks ini adalah ada semacam saya nggak tahu apa itu rekayasa atau apa, karena itu guru SD kelas 1 ya, guru kelas 1, dan di dalam berkas itu disampaikan ada saksi 7 orang anak SD. 2 orang anak tetangga itu mengatakan melihat Ibu Supriyani memukul, 5 yang lain tidak. Jadi ini, tapi kenapa di berkas itu disebutkan bahwa Ibu Supriyani memukul? Seandainya pun demikian, kalau kita tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Susno, itu dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu, iya ya Pak, Betul. itu nggak bisa menghukum guru karena adalah niat untuk mendidik, mendisiplinkan. Apalagi tidak. Jadi di dalam konteks ini ada keprihatinan yang mendalam dan guru itu makin cerdas, merasakan ada proses yang janggal. Iya, yang kita lakukan adalah sebenarnya ada 4 hal yang kita tuntut sejak awal. Pertama, kita meminta dia dibebaskan secara murni, sebebas-bebasnya, karena kita percaya bahwa Ibu Supriyani ini seorang guru yang sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dituduhkan, itu 1. Kedua, dia adalah seorang honorer yang harus bisa dikembalikan hak-haknya, terutama dia sedang mengikuti tes P3K dan PPG dalam jabatan. Dan saya minta juga bahwa mereka, Pak Ibu Supriyani itu tidak dibuatkan di SKCK-nya catatan apapun tentang dugaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan terakhir, kami minta agar siapapun yang mencoba-coba bermain-main api di sini dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Katakanlah yang merasa mempunyai kesempatan dan lain sebagainya, anaknya melaporkan dan lain sebagainya. Karena Pak Susno bukan hanya Ibu Supriyani. Pada saat yang samaan itu di Muna juga ada, di Sulawesi Tenggara lagi, di Lombok di mana ada. Jadi kami suatu saat ingin berkonsultasi juga tentang perlunya undang-undang perlindungan guru. Kalau enggak, kami terus-menerus di mana-mana, sedangkan guru itu sangat vulnerable. Guru itu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau ditarik-tarik di kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ini harus ada langkah-langkah, dan saya lihat bahwa beberapa pihak, bentar, jadi TV nih, ngomongin Bu Supriyani, nih, monggo Pinara. Jadi beberapa pihak, misalnya dari kepolisian, dari ini juga ingin membantu untuk membebaskan. Nah, karena itu tekanan harus bisa dilakukan untuk meraih keadilan. Tanpa itu semua, kita selalu nggak pernah dapat jalan itu. Pak Susno, tolong bantu kami, Pak. Siap.